Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat ini ketika menonton video ini dan seterusnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di video ini dan menonton video ini, jangan lupa diaktifin dulu subscribe dan notifikasinya agar kedepannya kamu nggak kecarian channel ini. Dan untuk semua teman-teman yang ingin menonton video-video di channel ini seluruhnya lebih awal sebelum saya post ke publik, silakan join membership level The Moon. Ada The Sun dan juga ada The Hermit. Namun kalau kamu ingin bergabung di level The Sun dan The Hermit, saya harap kamu konfirmasi kepada saya agar saya bisa memberikan kamu fasilitas yang harus kamu dapatkan dari saya. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, perhitungan birth chart, coaching, dan juga hipnoterapi, hipnosugesti untuk kehidupan, percintaan, karir, dan lain-lain, advice lainnya, silakan hubungi saya. Ada nomor Telegram dan WhatsApp di deskripsi video ini. Oke, untuk teman-teman sudah lama ya saya nggak buat pilih kartu, tapi kali ini saya buat yang berbeda ya, pilih koin. Dan energi yang kita tarik pada video kali ini adalah berkah apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu menonton video ini. Dan yang kamu dapatkan setelah menonton video ini bisa saja dari sisi kehidupan yang baik, karir, pekerjaan, bisnis, atau keuangan. Dan ini kelipatan 10 hari. Jadi 10 hari ke depan, kemudian 10 hari ke depannya lagi, kemudian 10 hari ke depannya lagi. Oke. Nah, di sini ada koin 100 rupiah, kemudian koin 500 rupiah melati, dan kemudian koin 1000 ya. Oke. Dan untuk pembacaan kartu, tapi di sini saya akan shuffle dulu ya. Berkah apa yang akan kamu dapatkan, kita dapatkan di sepanjang waktu setelah menonton video ini. Untuk shuffle kartu ini saya akan percepat ya, tapi teman-teman bisa melihat bahwa kartu ini saya shuffle dan saya pilih sesuai dengan kartu yang jumping. Oke, sudah selesai shufflean saya dan kini teman-teman sudah melihat ya. Pilih dengan intuisi kamu, kemana pikiran kamu terarah, bukan dari nilai koinnya, tapi kemana batin kamu, feeling kamu menjemput berkah kamu. Di sini sekali lagi ada uang koin 100 rupiah, dan kemudian ada 500 rupiah, dan kemudian ada 1000 rupiah. Oke. Saya akan mulai dari nilai yang paling rendah, 100 rupiah. Jadi ini saya singkirin dulu ya. Oke. Kita lihat berkah yang akan kamu jemput di tahun 2021 setelah menonton video ini. Kartu pertama di sini untuk situasi kamu, kemudian berkah kamu, kemudian selain itu dan sarannya. Oke. Ada confusion dan juga ratu tongkat. Ada 4 tongkat. Dan di sini ada intuition and insight dan integrity. Oke, untuk kamu yang memilih koin nilai 100, di sini sepertinya kamu sedang kebingungan, sedang panik ya. Ada sebagian kamu yang sedang panik. Saya akan lihat kenapa ya. Perlu juga saya ketahui kenapa kamu di sini kebingungan.
Situasi kamu sepertinya membuat kamu tidak tahu mengambil jalan apa. Ya, Queen of Coins, The Hierophant, dan Ten of Swords. 3 kartu ini menggambarkan kebingungan kamu ini karena yang pertama diri kamu sendiri, kamu ingin mencapai kestabilan dari sisi keuangan atau memang kamu sudah mencapai kestabilan dari sisi keuangan. Queen of Coins ya, kebimbangan kamu dari sisi materi di sini. Dan ada The Hierophant. Ini ada kaitan dengan perusahaan tempat kamu bekerja atau di mana kamu bekerja, komunitas, dan juga ada ikatan kamu dengan seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan, perbedaan agama bisa saja, perbedaan negara, atau di sini ada perbedaan pendapat antara kamu dengan teman kerja kamu atau teman bisnis atau relationship kamu. Dan di sini kamu mungkin ada sebagian yang bertahan, tapi kamu bingung. Karena di sini kamu sudah nggak tahan lagi. Ten of Swords. Kamu rasanya ingin keluar dari tempat kamu, dari community kamu, atau keluar dari hubungan di mana kamu di masa sebelumnya bertahan dalam perbedaan. Ada juga perbedaan usia cukup jauh di sini ya. Dan ini yang membuat kamu bingung karena kamu tidak tahu harus mengambil langkah apa. Kamu nggak tahu situasi kamu saat ini apakah baik ataukah buruk. Dengan Ratu Tongkat di sini terlihat kamu tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Oke. Dan berkah yang akan kamu dapatkan pada periode ini dengan Ratu Tongkat dan Ten of Wands, di sini akan ada pernikahan, akan ada pertemuan, akan ada reuni dengan orang yang sedang kamu tunggu atau yang memang kamu impi-impikan. Dan orang ini bisa membuat kamu keluar dari situasi kebingungan kamu ini. Ya, dia akan membantu atau menolong kamu, mengangkat kamu keluar dari masalah kamu. Ten of Swords di sini menunjukkan situasi kamu yang memang benar-benar berada di titik terendah. Ya, kamu akan ketemu dengan seseorang atau lebih dari seorang di sini. Orang ini dengan Four of Wands, ya, dia benar-benar tulus membantu kamu, ya. Dan gak neko-neko. Intinya ketika kamu ketemu dengan dia, kamu ceritakan masalah kamu apa dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, nah dia di sini akan membantu kamu ya. Dan kemudian di sini apa yang harus kamu lakukan? Ada intuition and insight. Ya, your intuitive abilities are very accurate right now. Ya, jadi dia katakan di sini intuisi kamu dan wawasan kamu. Kemampuan intuitif kamu sangat akurat saat ini. Okay, selanjutnya, so you can trust your guidance to lead you in the right direction. Follow your own insight over the advice of others, and don't allow fear or worry to guide your way. It may be best to keep your secret to yourself for now. Okay. Di sini dia katakan kamu dapat mempercayai bimbingan, guidance. Jadi bimbingan apapun yang saat ini datang di dalam kehidupan kamu, apakah berdasarkan dari intuisi kamu, ataukah pesan semesta, ataukah memang pesan dari seseorang, saat ini kamu harus lebih sensitif untuk mendapatkan bimbingan dari universe. Universe bisa saja menitipkan pesan melalui orang, melalui hewan, melalui tumbuh-tumbuhan ya. Ketika kamu melihatnya dan mendengarkan, maka di situ kamu bisa tahu, oh ternyata universe memberikan pesan untuk jalan atau apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Karena universe tahu di sini kamu sedang kebingungan. Oke? Dan percayailah bahwa bimbingan itu akan membawa kamu ke arah yang benar. Ikuti wawasan. Wawasan adalah apa yang sudah kamu ketahui, apa yang sudah kamu pelajari dari prosesi kehidupan kamu di masa yang lalu. Oke? Ikuti wawasan kamu sendiri atas nasihat orang lain. Over the advice of others. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang menasihati kamu, pikirkan dulu, jangan langsung diikuti. Pikirkan dulu, satuin dengan wawasan kamu, pengalaman kamu. Mana yang lebih kuat, mana yang kamu rasakan. Oke? Dan jangan biarkan rasa takut membawa kamu ke jalan yang salah atau ke jalan ketakutan.
Oke, jangan biarkan rasa takut menguasai kamu. Mungkin yang terbaik adalah menyimpan rahasia untuk diri sendiri untuk saat ini. Oke, jadi kamu bisa simpan dulu rahasia, jangan terlalu terbuka kepada orang lain, baik itu teman-teman kamu, baik itu siapapun. Nah, ketika kamu ketemu seseorang, dan orang itu tentunya harus mengetahui permasalahan kamu ketika kamu di sini ingin mendapatkan solusi ataupun bantuan dia. Yang harus kamu ceritakan adalah permasalahan. Permasalahan tidak menceritakan rahasia kamu. Yang dimaksud dengan rahasia adalah aib, ya, atau hal-hal yang kamu rasakan tidak patut untuk kamu ceritakan. Oke? Ketika kamu berbicara dengan orang yang memiliki wawasan tinggi, kamu tidak perlu ceritakan aib kamu, dia juga tahu. Tapi orang itu, orang yang wawasannya tinggi, tidak akan ngejudge kamu. Dia akan paham kenapa kamu tidak menceritakan sisi yang lainnya dari permasalahan kamu. Intinya ceritakan dasar permasalahan kamu kepada orang itu agar kamu bisa mendapatkan bimbingan, ya. Dan orang itu akan datang. Bisa saja ini seorang coach, ya, atau memang dia seseorang yang berpengalaman. Dia akan datang dan ketemu sama kamu. Dan mungkin ini adalah teman kamu. Jadi dia akan membantu kamu dengan rela hati. Artinya tidak mengharapkan apapun. Jadi kalau kamu coach atau coaching, ya, atau personal reading tarot, pasti itu berbayar, ya. Nah, ini enggak. Orang ini mungkin dia memiliki sisi spiritual, ya, atau dia memang punya pengalaman hidup yang panjang dan dia akan bisa memberikan kamu wawasan baru ketika kamu di sini buntu terhadap apa yang harus kamu lakukan. Oke? Dan di sini pesannya untuk kamu ada integrity. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. Jadi di sini dikatakan integritas. Integritas adalah hal-hal dari diri kamu yang bisa kamu kembangkan, bukan badan yang dikembangkan, ya, tapi potensi, kreativitas, kecerdasan, ilmu yang bermanfaat. Ini bisa kamu kembangkan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Ingat apa yang kamu mampu. Misalnya kamu di rumah punya tarot, atau kamu punya sesuatu yang dulu diajarkan oleh orang tua kamu sejak masa kecil dan kamu abaikan. Boleh kamu tekuni lebih dalam. Siapa tahu itu bisa menjadi sumber rezeki kamu ke depannya atau sumber kreativitas kamu di masa selanjutnya. Ketika kita buntu, ketika kita tidak memiliki teman, ketika kita kebingungan, sebenarnya kita butuh sesuatu untuk menyingkirkan kebingungan kita. Sesuatu itu adalah aktivitas atau apapun yang membuat kamu di sini fokusnya berpindah dari fokus di kebingungan, fokus ke hal-hal yang baru. Oke? Ketika kita kebingungan, energi kita akan terkuras. Nah, gunakan energi itu untuk fokus pada hal-hal yang baru atau hal-hal yang lain, ya. Dan di sini arti dari kartu ini adalah kamu menunjukkan kebenaran dan kejujuran jiwa kamu, dan kamu bisa mewujudkan cinta kamu dengan setiap tindakan. Cintai apa saja di dalam kehidupan kamu yang berkaitan dengan mentality kamu. Kalau kamu memiliki pekerjaan dan kamu mencintainya, tumpahkan terus perhatian kamu kepada pekerjaan kamu, kepada orang tua kamu, anak-anak kamu. Terimalah bahwa inilah jalan kamu di mana kamu harus fokus terhadap sesuatu. Terkadang dalam kita situasi stagnan, pikiran kita itu entah kemana-mana. Kita maunya ini, maunya lepas, maunya kesana, maunya pergi, maunya berteman dengan dia, maunya mendapatkan pekerjaan yang uangnya banyak. Tapi semesta katakan melalui situasi stagnan kamu, nanti dulu, kamu di sini dulu. Ada hal-hal yang harus kamu fokuskan. Tapi karena pikiran kamu kemana-mana, apa yang diarahkan semesta untuk kamu fokus terhadap sesuatu, kamu abaikan. Dan jadilah situasi kamu stagnan, mandek, sangat panjang. Padahal situasi stagnan itu ketika kamu sudah selesaikan, ketika kamu sudah tahu tujuan semesta itu apa, membuat kamu dalam situasi stagnan, dan kamu selesaikan semua tugas-tugas kamu, soal-soal ujian itu di dalam kehidupan kamu akan segera keluar dari situasi stagnan itu, percayalah. Oke, nah di sini kalau kamu memang berada dalam situasi stagnan atau titik terendah dalam kehidupan kamu dan kebingungan, ada masalah hubungan dan yang lain-lain saya sebutkan, jangan khawatir, di sini akan ada bantuan dan akan ada pernikahan juga untuk kamu di sini yang mungkin sedang memikirkan kapan saya menikah, apakah saya akan punya jodoh. Untuk kamu yang memilih koin nilai 100, di sini ada yang akan menikah di 1 tahun ke depan setelah kamu menonton video ini maksimalnya, ya.
Jadi kalau sudah ada rencana menikah, lakukan, pilih hari dan tanggal yang baik, dan pastinya calonnya juga mau dong ya dinikahi. Jangan hanya kamu saja. Artinya kalau dua-dua sama-sama sepakat, keluarga juga sepakat, silakan dengarkan intuisi kamu dan kamu akan semakin berpengalaman pada kehidupan kamu sendiri. Oke, untuk teman-teman yang memilih uang koin 100, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau kamu ingin lebih dalam membaca energi kamu, silakan personal readingnya. Ada alamat WhatsApp dan Telegram di deskripsi video. Cukup sekian, terima kasih. Oke, kelanjutan untuk nilai 500. Uang koin 500 bergambar melati. Kita lihat di sini situasi kamu saat ini. Perseverance dan berkah yang akan kamu dapati. Di sini ada Ratu Piala dan juga 8 cawan. Yang harus kamu lakukan, be open to success. Oke. Dan kemudian di sini sarannya cause atau effect. Oke. Oke. Kartu pertama, perseverance. Ini adalah situasi kamu saat ini. Ini berbicara tentang ketekunan. Jadi mungkin kamu saat ini berada pada situasi jenuh, bosan. Karena kamu ngerasa selama ini udah capek bekerja, udah tekun. Kamu ikuti segala macam coach atau coaching yang ada di YouTube tentang bagaimana menjadi sukses, bagaimana usia sekian bisa punya rumah, bisa punya mobil, atau punya usaha yang hasilnya itu jutaan. Banyak hal di sini yang sudah kamu ikuti, tapi tetap saja kamu berada dalam situasi yang tidak ada hasil. Artinya pekerjaan kamu di sini hanya melelahkan, tapi hasilnya itu minim, atau hasilnya itu tidak bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Lepas untuk biaya kehidupan, habis, dan bahkan kurang. Dan mungkin juga di sini kamu udah mencoba berbagai pekerjaan ya. Kita lihat aspek lain yang membuat situasi kamu seperti ini. Kita lihat ya. Untuk yang memilih kartu dengan koin 500 melati. Ini 3 kartu di sini. Situasi kamu. King of Coins, Knight of Cups, kamu punya anak di sini ya. Age of Wands. Ya, jadi di sini ada miskomunikasi kamu dengan seseorang. Kalau kamu di sini punya bapak, punya orang tua, ya, mungkin ada kaitan. Yang menghambat rezeki kamu atau yang menghambat kesuksesan kamu adalah restu orang tua. Harus ada komunikasi yang diperbaiki di sini. Jadi ini hubungan anak dengan ayah, anak dengan orang tua. Jadi memang ada hal-hal di sini yang perlu untuk kamu perbaiki. Baik itu hubungannya, komunikasinya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat akan ada informasi yang datang secara tiba-tiba, dan informasi ini membuat ya seperti kalau kamu sudah merencanakan sesuatu, rencana itu bisa gagal atau terhenti karena informasi ini, karena kabar ini. Jadi setelah kamu menonton video ini, kalau memang ini resonate ya, segera perbaiki situasi hubungan kamu dengan orang tua kamu. Oke? Nah, di sini ada Ratu Piala dan 8 Cups. Ada sebagian kamu di sini yang sakit. Ya, mengalami cobaan atau ujian yang membuat kamu tidak bebas bergerak atau tidak bebas beraktivitas. Dan ya, kamu ingin bekerja keras, tapi situasi kamu yang tidak memungkinkan dari fisik kamu, dari kesehatan kamu yang mungkin tidak cocok pada pekerjaan itu. Padahal kalau kamu di sini bekerja dengan tekun, misalnya 2 atau 3 jobs ya dalam satu hari, kamu sebenarnya bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Misalnya, saya rasakan di sini kamu tidak punya keinginan yang terlalu tinggi. Kamu hanya inginkan hal-hal yang simple, tapi itu saja sulit untuk kamu gapai. Ini yang buat kamu jenuh. Oke. Nah,
Berkah yang akan kamu dapati setelah kamu menonton video ini. Kalau kamu sakit, kamu akan sembuh. Kalau kamu ngerasa jenuh, ngerasa buntu pada situasi ini, sabar. Akan ada situasi di mana kamu mungkin akan akan berpindah situasi kamu. Lepas dari sedikit ketertekanan, perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, dan mungkin ada yang akan melakukan perjalanan di sini. Ya, ada yang akan melakukan perjalanan, dan ini mungkin luar kota atau luar negeri di sini. Ya, karena kamu mendapatkan harapan dari tempat itu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Hanya saja di sini ada kebimbangan yang sedang kamu rasakan. Nah, kebimbangan ini sebenarnya datang dari perasaan bersalah. Jadi, coba kamu perbaiki komunikasi kamu dengan orang tua kamu, atau jika kamu orang tua dengan anak kamu, karena di sini hubungan antara orang tua dan anak. Setelah itu semuanya membaik, maka kalaupun memang kamu sudah ditakdirkan untuk pergi jauh, bekerja, ya, kamu akan tenang, meninggalkan situasi yang komunikasinya sudah membaik. Tidak kamu tinggalkan komunikasinya dengan yang masih panas atau yang belum selesai. Oke, jadi sarannya itu akan ada berkah di sini, pekerjaan baru, bisa saja harapan baru, dan di sini yang harus kamu lakukan adalah be open to success. Ya, terbukalah jika kamu ingin sukses. Look at all the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. Dikatakan di sini, lihatlah semua hal menakjubkan yang dapat kamu lakukan ketika kamu mendengarkan bimbingan batin kamu. Okay? You've balanced so many different priorities and have come out a winner. Kamu sudah menyeimbangkan begitu banyak prioritas yang berbeda di dalam kehidupan kamu. Dan sebenarnya kamu bisa dan akan keluar sebagai pemenang. Kamu akan menjadi pemenang. Okay? There will be a lot of recognition and prayers headed your way. Akan ada banyak pengakuan dan pujian yang menghampiri kamu. Okay? Tapi jangan malu. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Biarkan orang lain menghujani kamu dengan rasa terima kasih yang pantas kamu terima. Ini menggambarkan situasi kamu akan berubah. Dari saat ini yang kamu merasa jenuh, ya, ngerasa buntu terhadap kerja keras kamu yang tidak membuahkan hasil, akan berubah. Kamu menganggap kerjaan kamu atau apa yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil, tapi di mata orang lain, mereka memandang kamu itu sudah sukses dan sudah berhasil. Itu intinya kata-kata yang sering kamu dengar selama ini. Orang lain akan memandang kamu berbeda, seperti kamu melihat diri kamu di cermin. Ya, kamu melihat kamu kurang sempurna, kurang banyak, kurang kaya, kurang sukses, tapi di mata orang lain kamu bahkan sudah dipuji-puji di sini. Kamu bahkan di sini banyak berbuat baik, dan sebenarnya banyak orang yang berterima kasih kepada kamu terhadap perbuatan baik kamu. Cuman mungkin tidak sampai ke telinga kamu, atau ketika sampai ke telinga kamu dan diucapkan mereka di hadapan kamu, kamu menganggap ya sudahlah bu, gak apa-apa, dan kamu menganggap bukan ini yang kamu inginkan, bukan rasa terima kasih yang kamu dapatkan, tapi ya tolong dong semesta, saya kan sudah berbuat baik, kenapa nasib saya tidak berubah? Nah ini perasaan yang terus membuat hati kamu tertekan. Okay? Jadi kedepannya sabar. Situasi akan membawa kamu, akan menggiring kamu di sini ke arah perubahan besar dalam kehidupan kamu. Yang sakit, yang saat ini tidak bisa bergerak di atas tempat tidur, yang tidak bisa keluar rumah, kamu akan bisa bangkit, bergerak, dan bisa keluar rumah. Melihat keindahan alam semesta, kamu akan bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kamu dan menghasilkan uang. Tapi ingat, syukurilah berapapun nilai uang yang dapat, karena kamu tidak harus mengejar uang, tapi uanglah yang akan mengejar kamu. Oke, di sini pesan cintanya, cause, effect. You are aware that the love you create in your thought
is an agent of change and the foundation of your result. Oke, di sini ada hukum sebab akibat ya. Jadi hukum sebab akibat itu, kamu saat ini kenapa, bagaimana, itu karena situasi kamu di masa sebelumnya. Ada sebab akibat perbuatan kamu di masa yang lalu. Dan saya lihat di sini ada kaitan kamu dengan anak, atau jika kamu seorang anak dengan orang tua ya. Komunikasi diperbaiki kembali lagi. Nah, di sini kamu sadar bahwa cinta yang kamu ciptakan dalam pikiran kamu adalah agen perubahan dan fondasi dari hasil yang akan kamu dapatkan nanti. Jadi di sini sebenarnya kamu tahu cinta di dalam hati kamu untuk siapa, kamu sayang sama siapa. Jadi kadang kamu berpikir dan merasa sebenarnya sayang sama dia, tapi dia aja yang seperti itu. Singkirkan sugesti itu. Kalaupun orang atau teman kamu, sahabat kamu memperlakukan kamu tidak baik, intinya kamu sudah memberikan yang terbaik. Tidak harus dia yang membalas kebaikan kamu, tapi kamu bisa mendapatkan balasan itu dari banyak manusia lainnya. Oke, untuk kamu yang memilih kartu kedua, ini adalah berkah yang akan kamu dapatkan. Pekerjaan baru, kesuksesan, kemudian pujian-pujian, dan kamu akan jadi pemenang. Mungkin ada juga di sini yang akan mendapatkan kemenangan yang tidak kamu duga, ya, menang undian misalnya. Atau di sini hal-hal dari masa lalu, ada recognition and praise di sini ya. Hal-hal dari masa lalu yang gantung dulunya belum terlaksana atau belum jadi kesuksesannya, ini bisa saja terjadi di sepanjang beberapa bulan ke depan atau minggu ke depan ya. Jadi yang utama adalah dasarnya, apa yang menghalangi kesuksesan kamu, apa yang menghalangi keberhasilan kamu, itu dulu diselesaikan. Oke? Hubungan kamu dengan orang tua atau hubungan kamu dengan anak, komunikasi. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga kamu bisa memahami. Jika kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya, lihat deskripsi ya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang memilih yang terakhir, nilai 1000. Ya, kelihatan uangnya masih baru, koinnya masih baru daripada koin yang lain. Tapi koin tetaplah koin, walaupun baru, walaupun lama, nilainya tetap sama. Oke, di sini situasi kamu. Ada perfections. Maaf kalau kartunya tadi nggak kelihatan, tapi saya nggak tukar kok ya. Karena saya udah capek shuffle kok saya tukar ya. Oke. Kemudian di sini berkahnya ada Three of Swords dan 7 cawan. Kemudian di sini Four of Abundance, dan di sini ada Peacefulness. Perfection. Ini situasi kamu saat ini. Kamu sepertinya memilih kartu terakhir ini ya. Atau koin 1000 ini. Dengan nilai yang kamu pilih sudah terlihat ya. Kamu inginnya hal-hal yang perfeksionis, yang sempurna. Paling banyak, paling tinggi, paling dipandang, paling dikagumi ya di sini, perfeksionis. Jadi kamu punya cara pandang perfeksionis, di mana kamu punya standar. Jadi kalau ada orang lain yang melakukan pekerjaan atau tampil di hadapan kamu, atau cara berpikir dia, apapun dari seseorang itu, kalau nggak sesuai dengan standar kamu, maka kamu akan kritik atau tidak akan sesuai dengan, ya seperti nggak akan enak kamu pandang. Oke, saya akan lihat apa yang membuat kamu menjadi seperti ini. Dan biasanya orang-orang yang menganut cara paham atau cara pandang perfeksionis ini memiliki kecemasan yang berlebihan. Kenapa? Karena ketika dia berpikir bahwa pekerjaannya tadi di masa sebelumnya itu tidak sempurna atau ada yang khilaf gitu ya, pasti dia akan cek ulang kembali. Atau kalau dia nggak bisa cek ulang kembali, pasti dia akan resah sepanjang jalan. Jadi ya itu nggak enaknya dari sisi perfeksionis ya. Tapi memang orang-orang dari sisi kehidupan perfeksionis ini, dia akan selalu jadi pujian, jadi panutan, karena dia terlihat tidak ada kecacatan. Kita lihat untuk yang memilih koin nilai 1000. Sudah ada 2 kartu, 1 kartu lagi.
Oke, ambil yang jumping pertama ya. Oke, kita lihat ada apa di balik sisi perfeksionis kamu. Four of Swords. Kemudian ada King of Swords. Dan ada Ten of Cups. Ini dari keluarga ya. Jadi kamu mungkin tumbuh dan besar di antara keluarga yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai perfeksionis. Harus sempurna, harus tampil sebaik mungkin, ya, menutupi segala, meminimkan pandangan orang yang buruk-buruk tentang diri kamu. Di sini ada Ten of Cups dan Four of Swords. Di sini mungkin kamu punya masalah ya untuk menenangkan pikiran kamu. Kamu di sini selalu sulit untuk mendamaikan pikiran dan hati kamu karena sisi perfeksionis kamu itu. Perasaan kamu ngerasa ini harus sempurna, ini harus jadi. Merah itu harus menyala, tidak boleh pink. Kalau pink itu namanya bukan merah jambu ya. Itu namanya pink gitu ya, atau apa gitu nama lainnya. Nggak boleh cantumkan kata merah, karena merah itu harus menyala. Itu misalnya ya. Karena kamu memiliki sisi perfeksionis dan kritik kamu juga tinggi dan pedas. Dengan King of Swords di sini, mungkin kamu di sini ada kaitan juga dengan pasangan kamu ya. Yang pasangan kamu juga mendidik kamu atau menekan kamu di sini, menuntut kamu untuk sempurna, sehingga banyak hal-hal yang sudah terbiasa untuk kamu upayakan, untuk kamu atasi dari penekanan-penekanan pasangan kamu ini. Sementara dari dalam keluarga ya, kamu itu memang tumbuh dan berkembang di antara keluarga yang memang tidak pernah mengeluh misalnya. Atau di sini kalaupun mereka mengeluh, kamu beda sendiri. Kamu orang yang tidak suka mengeluh. Jadi ini yang membuat kamu menjadi seseorang yang unik ya. Dan kamu dengan pasangan kamu juga di sini dengan Four of Swords, kamu lebih banyak mengalah ya dengan Four of Swords. Karena kamu ngerasa oke dah, nggak apa-apa. Kamu yang mengupayakan selagi kamu mampu, daripada dikerjain oleh dia nanti gagal, atau daripada nantinya dia merengek-rengek, lebih baik saya kerjain. Nah, seperti itu. Jadi sikap kamu di sini sering mengambil tanggung jawab orang lain di pundak kamu. Dan ini karena cara pandang kamu itu sendiri. Dan pada akhirnya dengan Three of Swords, sugesti kamu sendiri itu yang membuat kamu kecewa, sedih, terluka, kamu ngerasa nggak difahami, kamu terasa diberikan beban yang terlalu berat. Kenapa? Karena dari awal kamu sudah mengambil beban dan tanggung jawab orang lain dari sisi cara pandang perfeksionis kamu. Oke? Nah, di sini berkah yang akan kamu dapati di tahun 2021 ke depan, dan setelah kamu menonton video ini tentunya, karena video ini berlaku kapan saja, walaupun tahun 2025 kamu buka ya. Berkah yang akan kamu dapati adalah di sini banyak cawan. Ya. Banyak hal yang kamu angan-angankan selama ini akan kamu dapatkan. Oke, jadi tinggal kamu afirmasikan saja apa lebih dulu yang ingin kamu dapatkan. Oke. Saat ini kamu punya banyak angan-angan, ingin seperti ini, ingin seperti itu. Tapi saya rasakan ini dari sisi situasi atau seseorang. Jadi bukan dari sisi pencapaian kamu. Kalau dari sisi pencapaian, saya lihat dengan Four of Abundance, kamu sudah bisa mendapatkan. Ini lebih kepada karakter seseorang. Jadi kamu ingin pasangan kamu berubah seperti ini, atau adik kamu, kakak kamu, orang tua kamu seperti ini, seperti ini. Nah, sesuai dengan cara pandang kamu. Nah, mungkin akan ada kekecewaan yang akan kamu dapati, tapi sebenarnya kekecewaan itu adalah fakta yang harus kamu terima, bahwa kamu tidak perlu lagi mengharapkan orang itu berubah. Oke, geser itu, impian kamu itu. Nggak perlu kamu pikirin lagi, nggak perlu kamu harapin lagi. Ganti dengan harapan kamu yang lain. Di sini banyak cawan. Dikatakan di sini, untuk kamu yang memilih kartu ini dan koin 1000, ganti harapan kamu dengan yang lain. Semesta akan memberikan. Kalau kamu di sini ingin apa? Banyak hal di sini. Oke. Inginkan pasangan yang nurut, yang baik, yang soleh-soleha, ya, atau di sini ingin jabatan, inginkan teman atau sahabat yang baik, inginkan rumah yang bagus, tempat tinggal yang bagus, fasilitas yang bagus dari kantor, atau apapun, sukses bisnis dan lainnya.
ungkapkan. Jadi kamu di sini harus bantu dengan afirmasi positif kamu, oke? Dan di sini kemudian ada hal-hal yang harus kamu lakukan, oke? Nah, di sini juga terkait dengan berkah yang kamu dapatkan ya. Four of Abundance. Wow, 4 kelimpahan. Itu yang saya katakan tadi di sini, ada banyak kelimpahan yang akan kamu dapatkan. Hanya kalau memang satu hal itu enggak terkabul atau enggak terjadi sekian lama kamu afirmasikan, maka mungkin itu memang sudah tidak pantas lagi untuk kamu doakan atau untuk kamu tungguin ya. Geser ke hal-hal lain yang bisa untuk kamu capai, okay? It's time to reflect upon your relationship with money. Ini adalah waktunya untuk merefleksikan hubungan kamu dengan uang. Wow. Are you spending it too freely or are you holding on to it too tightly? Apakah Anda membelanjakannya terlalu bebas atau Anda memegangnya terlalu erat? This can also relate to how you give of yourself to others. Ini juga bisa berhubungan dengan bagaimana kamu memberikan diri kamu kepada orang lain. Is your heart open or are you holding back? Apakah hatimu terbuka atau kamu menahan diri? Your hard work and wise investments will bring great success. Kerja keras dan investasi yang bijak akan membawa kesuksesan besar. Okay? Jadi di sini kalau kamu investasikan uang kamu untuk hal-hal yang memang sudah kamu analisis, maka ini akan kamu dapatkan hasilnya ya. Kamu bisa saja menang dari trading ya, atau banyak mendapatkan keuntungan. Di sini ada hal-hal yang akan kamu dapatkan keuntungan dari investasi kamu di masa sebelumnya. Oke, tapi di sini terkait dengan diri kamu, kartu ini juga mengatakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, di sini kamu juga harus, ini dia mengatakan bagaimana kamu mengibaratkan menggenggam uang kamu, begitu juga kamu terhadap orang lain. Jadi kalau untuk orang lain, biarkan hati kamu terbuka dan jangan menutup diri, jangan menutup hati, jangan apatis. Terimalah saran dan kritik dari orang lain, karena dengan perfection mungkin kamu di sini ngerasa tidak perlu dikritik atau tidak perlu dinasehati ya. Ini yang membuat kamu tidak mendapatkan banyak seperti informasi. Jadi bukalah diri kamu untuk menerima kritik dan saran dari orang lain, oke? Nah, kemudian di sini ada peacefulness, kedamaian. You recognize that balance. Anda menyadari bahwa ada keseimbangan. And the love, kindness bring calmness to your soul. Anda menyadari bahwa keseimbangan, kebaikan, dan cinta membawa ketenangan bagi jiwa Anda. Nah, ini ya. Jadi saya merasakan kartu ini berkaitan juga dengan perfection. Ini seperti jawaban kamu juga ya, yang ada koneksinya ke semesta. Jadi iya, kamu memang inginkan semuanya itu indah, semuanya itu sesuai dengan tatanan, semua terjadi dengan hukum yang berlaku ya, hukum keseimbangan. Itu akan membawa kebaikan dan keindahan, dan kamu akan bisa lebih tenang kalau melihat semuanya tertata dengan rapi. Tapi ingatlah bahwa tidak semua manusia yang bisa bertindak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan benar. Singkirkan sedikit keperfeksionisan kamu, kesempurnaan di mata kamu, karena kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa ya. Bahkan semesta pun bisa membuat hal-hal yang tidak sempurna untuk membuat kita belajar bahwa hal-hal yang tidak sempurna itu terkadang harus kita terima di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ya. Karena kesempurnaan ini juga akan membuat kamu terbebani terus-menerus. Oke, tidak semua hal-hal yang buruk harus kamu yang perbaiki. Tidak semua hal-hal yang berantakan harus kamu yang membenahi. Oke. Apa yang mampu saja. Kalau orang lain meminta saran, kamu berikan saran. Kalau orang lain nggak minta, nggak perlu. Oke, jadikan diri kamu di sini lebih fleksibel agar kamu bisa mendapatkan keberlimpahan yang kamu inginkan. Jadi berkah yang akan kamu dapatkan setelah kamu menonton video ini adalah yang pertama, cara pandang kamu, kemudian
apa yang saya baca di sini, jika ini resonate, ini adalah cerminan kamu sehingga kamu bisa berpikir ulang. Dan bonusnya adalah abundance, kekayaan, keberlimpahan. Kamu akan sukses dari sisi keuangan, 4 kekayaan, 4 keberlimpahan. Jadi 4 sisi kehidupan kamu. Kehidupan, pekerjaan, karir ataupun bisnis ya, percintaan, dan juga hubungan kamu dengan teman-teman kamu dan relationship kamu. Semua akan kamu dapatkan berlimpah. Artinya bukan hanya dari sisi materinya, tapi dari sisi kedamaian hati. Kamu mungkin akan mendapatkan teman yang baik dan banyak teman ya. Komunikasi kamu akan lancar dengan komunitas misalnya, dan kamu juga akan mendapatkan posisi yang baik di karir ataupun pekerjaan, dan kamu juga mungkin akan mendapatkan tender yang gede ya, sehingga di sini akan ada goals dari sisi keuangan dan itu mendukung dari sisi pencapaian kesuksesan keuangan kamu. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Yang ingin personal reading berbayar, untuk lebih dalam melihat energi kamu, silahkan hubungi nomor WhatsApp ataupun Telegram di deskripsi video ini. Jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, follow juga YouTube Kak Tika. Dan kalau kamu ingin tahu tentang saya, siapa tahu ya kamu yang ingin personal reading agak ragu dengan saya, silakan ada Instagram saya, linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like ya, agar siapa tahu ke depan energi kamu yang kebaca. Salam hangat penuh cinta, bye.